Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ini video khusus ya, saya buatkan untuk edisi Hari Ayah tanggal 12 November 2025. Sebenarnya saya membuat video ini karena ada majalah kampus ya, majalah Insight mewawancarai saya berkenaan dengan Hari Ayah. Kemarin sebenarnya sempat saya diminta itu sebagai apa. Nah, maunya saya sih sebenarnya secara pribadi lebih senang kalau diwawancarai sebagai ayah ya. Jadi saya cuman share, jadi tidak harus saya oh, memberikan teori atau konsep atau apapun gitu ya. Sehubungan dengan profesi saya juga sebagai psikolog dan concern saya juga di parenting. Tapi saya sudah disclaim ya sejak awal ke teman-teman Insight itu untuk diwawancari sebagai ayah. Tapi nanti mungkin membedakan keduanya agak agak tipis ya, sehingga nanti mungkin ya kalaupun ada masuk konsep-konsep tertentu ya itu alamiah aja. Tapi yang jelas saya pingin hanya share sebagai seorang ayah ya. Ini akan diberikan satu persatu ya pertanyaannya dan kita akan mengikuti kronologi dari pertanyaan itu. Keluarga yang baik ya keluarga yang saling memahami satu sama lain ya karena sebenarnya setiap anggota keluarga itu kan nggak ada lah ya yang sempurna. Terus ketika semuanya saling melengkapi, memberikan yang terbaik untuk keluarga, dan kemudian melakukan segala sesuatu itu sebagai tim lah ya, sebagai anggota keluarga dan mengambil perannya masing-masing, menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya, saya pikir itu sudah merupakan keluarga yang baik. Karena saya itu tidak berpikir bahwa harus keluarga itu harus ideal A, ideal B, ideal C. Karena sebagaimana individual differences, sebagaimana orang satu dengan yang lain itu beda-beda, keluarga juga tentunya punya ciri khasnya masing-masing. Jadi tidak harus ngikut parameter keluarga A, keluarga B, tapi yang jelas yang penting setiap anggota keluarga dapat berfungsi secara positif dan optimal di dalam keluarga tersebut, bisa saling dukung satu sama lain, itu adalah keluarga yang baik. Iya, terlepas dari budaya patriarki ataupun apapun itu ya, tapi yang jelas seorang ayah itu seorang pemimpin ya, seorang imam. Selain itu juga kalau ngomong secara ekonomi, ayah adalah tulang punggung, sehingga ayah ya harusnya bisa menghidupi keluarganya ya. Tapi lebih daripada itu semua, tadi saya bilang, saya singgung di awal itu sebagai pemimpin, sebagai leader. Maka karena leader, dia itu harus bisa menggerakkan, mengarahkan keluarga itu kepada tujuan keluarga secara bersama-sama ya. Visinya apa? Misalnya membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang senang, tumbuh, kembang anak optimal ya semuanya seorang ayah harus bisa menggerakkan semua anggota keluarga ke arah situ ya. Baik itu dengan dari belakang itu mendorong kalau katanya Ki Hajar Dewantara begitu ya. Dari belakang mendorong, dari tengah itu menginspirasi, dari depan itu ya mencontohin atau memberi contoh ya. Bergerak lebih dulu gitu. Nah, itu seorang ayah. Seorang ayah juga tidak selalu harus secara kaku, formal gitu, tapi seorang ayah adalah teman bagi keluarga juga. Makanya dari itu tuh benar filosofinya, di depan, di tengah, dan di belakang. Jadi kalau di belakang kan mendorong ya, ngasih motivasi, tapi kalau di tengah ya jadi teman. Berbicara di antara keluarganya sebagaimana teman. Mendengarkan keluh kesah, curhatan, memberikan masukan, yaitu ayah menurut saya. Ya, tentunya ketidakhadiran ya, apapun bentuk ketidakhadirannya ya, apa karena sudah tiada ayahnya atau berpisah sama ibunya atau apapun itu ketidakhadiran ayah itu eh, hilangnya satu sandaran atau figur maskulin ya di rumah. Karena biasanya kan anak itu atau jangankan anak ya, generasi yang lebih muda saja di dalam rumah itu kan mencontoh atau dipengaruhi oleh generasi yang lebih tua. Ya,
Seorang adik mungkin akan melihat kakaknya melakukan apa, itu dianggap sebuah perilaku yang wajar atau harus dilakukan juga gitu ya. Nah, begitu juga dengan seorang ayah. Ketika ayah itu tidak hadir, maka maskulinitas di dalam rumah itu tidak menemukan contoh, tidak menemukan sandaran. Sehingga karakteristik dari maskulin, termasuk tadi soal leadership, soal contoh, soal inspirasi, terus ketegasan, dan seterusnya itu dihadirkan oleh seorang ayah. Ketika seorang ayah tidak ada, maka nuansa itu akan hilang. Meskipun sebenarnya kalau kita ngomong peran-peran itu kan fluid ya, peran itu lentur. Karena lentur, maka sebenarnya ketidakadaan orang tua, ketidakadaan ayah itu juga bisa di cover oleh ibu. Tapi ya tetap pada dasarnya secara karakteristik sisi maskulinitas itu tidak ada. Sehingga mungkin ibu akan berupaya untuk mengakomodir sisi leadership, ketegasan itu akan diakomodir. Tapi tetap seorang ayah maupun sama juga ibu ya, itu juga ketika tidak ada itu akan ada yang hilang atau sebenarnya sesuatu yang kosong atau sesuatu yang dirindukan gitu. Sehingga kehadiran seorang ayah, sebagaimana juga kehadiran seorang ibu itu juga sangat-sangat penting. Tantangan terbesar ya, karena gini, anak itu kan semakin lama kan semakin besar ya, tantangannya juga banyak. Kalau sebagai seorang ayah tadi saya bilang sebagai leader, kita itu tidak jarang juga akan mengatasi problem-problem di dalam keluarga ya, termasuk bersama istri, bersama ibu gitu ya, bersama pasangan itu menuntaskan problem. Antar mereka kadang juga ada problem. Terus belum lagi ketika anak sedikit demi sedikit, bertahap demi setahap demi setahap itu semakin besar, maka kita juga harus hati-hati berucap, berperilaku. Karena bisa dicontoh katanya 4 kali lipat lebih parah gitu lah ya. Kalau kita marah-marah atau apa itu akan dicontoh. Kalau kita ngambek apa itu akan dicontoh. Cara kita menyikapi hidup, menyikapi objek tantangan itu akan dicontoh. Nah, kalau realnya tantangan terbesar, ya menjadi teman itu tantangan terbesar ya buat saya. Ketika anak, terutama yang ini yang menginjak remaja ini, yang kakaknya ini, yang besar itu kita itu tarik ulurnya itu agak sulit ya. Kalau anak sekarang itu kan butuh butuh dibentuk ya. Dibentuk artinya dalam artian secara mental maupun secara karakter itu kan perlu diperkuat. Sehingga nanti harapannya bisa menghadapi hidup ini secara mandiri. Tapi dalam membentuk itu kadang tarik ulur kan ya. Kadang kita itu dihadapkan pada harus tegas sampai pada suatu saat mungkin emosi kita itu ada ambang batasnya juga. Tapi di sisi yang lain hal itu juga tahu kita bahwa itu bukan hal yang baik gitu loh kalau kita melepaskan tanpa kontrol ya emosinya. Apalagi saya seorang psikolog yang mungkin secara normatif itu tahu ya batasnya seperti apa. Itu normatif ya. Tapi secara aktual kan tantangannya di kenyataan itu ya eh, bisa melampaui teori-teori itu gitu. Nah, itu yang kadang ketika siang malam bahkan ketika pulang itu harus kadang membawa pekerjaan atau sering membawa pekerjaan itu kan kadang tantangannya waktu buat anak ketika anak harus kita ajak ngobrol dan seterusnya itu harus benar-benar diluangkan ya. Harus benar-benar bahkan itu kalau saya ya harusnya menjadi prioritas. Tapi ya secara alamiahnya kadang-kadang masih secara waktu masih kalah lah kadang pembagiannya gitu. Kadang ya itu tadi pekerjaan kadang masih dibawa pulang dan seterusnya itu kan tantangan berat, tantangan besar ya buat saya. Saya itu orangnya simpel ya ngomong kok soal bahagia itu. Saya pulang lihat anak-anak bermain sama mereka, bergurau sama mereka. Dengan anak yang kecil, yang adiknya itu senang banget saya. Adiknya kan umur 8 9 ya. Di sini 9 umur 8. Itu seneng, udah seneng banget saya, udah bahagia banget. Terus kalau yang sama kakaknya yang besar paling bahagia ya ketika
Saya itu bisa masuk ke atmosfernya, bisa ngobrol bareng. Terus dia nggak sewot, dia nggak apa, nggak menjauh, terus lebih bisa dekat, bisa bergurau, bisa ngobrol, ngobrol enak gitu ya dari hati ke hati itu sudah kebahagiaan buat saya. Terus bisa ngumpul aja, makanya saya itu kadang sering pergi-pergi sama mereka itu kemanapun, kalaupun toh hanya putar-putar saja, tapi kebersamaan di dalam mobil itu aja udah luar biasa buat saya. Saya senang banget bisa ngobrol bersama mereka. Apalagi kalau bisa liburan bareng gitu ya. Itu saat-saatnya momen-momen yang membahagiakan buat saya. Karena harus benar-benar diluangkan, cari waktu. Jadi apa namanya itu, bisa bersatu, bisa menyatu, bisa bersama gitu ya. Apalagi tantangan juga yang lainnya ada gadget segala macam ya. Ketika itu bisa diletakkan dan kita bisa ngobrol itu aduh luar biasa sekali. Wah, ini tadi sempat saya singgung juga ya bahwa kadang dibawa pulang gitu. Tapi sebenarnya gini ya, saya tuh meskipun pekerjaan itu nyaris tidak pernah berhenti ya, bahkan kadang tetap dibawa pulang itu hanya untuk gini ya, pekerjaan itu tetap harus ada di dekat kita karena kita itu tidak tahu kapan tiba-tiba kita itu punya waktu lowong untuk mengerjakannya. Kalau saya itu kan, saya pernah mendeklar diri saya itu kan family man ya, saya itu mengutamakan keluarga. Jadi kalau masih ada urusan keluarga, bahkan pekerjaan-pekerjaan domestik ya seperti mencuci, ngelipat pakaian, membawa ke laundry untuk disetrika, itu saya senang aja saya melakukan itu gitu ya. Dan di antara waktu-waktu itu kan ada waktu-waktu lowong ya. Nah, waktu-waktu lowong itulah yang bikin saya itu lebih shift kalau pekerjaan itu saya bawa. Sehingga di waktu lowong itu ketika saya santai itu bisa saya sambil bekerja. Ya memang begitu ya. Makanya momen-momen ketika saya bisa lepas itu ya ketika liburan bersama keluarga. Itu pun kadang juga masih bawa laptop, bawa pekerjaannya. Ya itu tadi untuk biar ada ketika ada sesuatu yang memang butuh saya handle atau saya ingin bikin pekerjaan yang sifatnya sangat personal ya, bukan pekerjaan kantor tapi berkarya itu kan juga tetap refreshing buat saya ya, berkarya itu membuat sesuatu, menulis itu refreshing sehingga kenapa saya pas liburan juga tetap membawa laptop kayak gitu ya. Tapi yang utama buat saya itu ya keluarga. Nah, di sela-sela itu ketika mereka sudah tidur, bahkan ketika anak saya itu ngajak tidur, saya itu langsung saya letakkan pekerjaan saya menemani mereka. Kayak gitu ya. Ya, kalaupun saya bisa, saya bangun lagi biasanya kalau mereka sudah pulas itu saya bangun lagi saya bekerja. Begitu terus. Sehingga ya dua-duanya tetap bisa kena, tapi itu tadi saya garis bawahi saya menomorsatukan keluarga lebih dulu. Di sela itulah saya bekerja. Ya, buat para ayah, pertama gini ya, pondasi bagi seorang ayah itu adalah seorang ayah itu buat saya biar tidak terlalu berasa berat ya ketika teman-teman mungkin barangkali calon ayah atau yang bersiap-siap jadi ayah atau mungkin ayah baru itu jangan selalu berpikir bahwa seluruh beban keluarga itu dipikul sendiri. Masih ada istri, masih ada pasangan. Jadilah tim. Nah, ketika kedua-duanya kompak, ya jadi tips yang pertama itu tidak merasa sendirian, tidak merasa beban itu dipikul sendirian. Yang kedua, jadilah tim bersama pasangan dan kompaklah karena anak melihat itu. Ketika anak melihat itu, ada kerukunan di antara kita, komunikasi yang baik di antara kita dan pasangan. Itu pondasi yang baik buat anak-anak kita tumbuh dan berkembang dengan sehat. Baik fisik maupun psikologis itu akan tumbuh dengan baik. Terus luangkan waktu untuk ngobrol ya, untuk berbicara. Terus ya berbicara dengan nada yang variatif. Kalau suatu saat perlu agak keras, perlu dimarahi, maka seorang ayah ya harus bersikap tegas, harus ada sisi kerasnya sedikit juga enggak apa-apa. Tapi yang penting itu bukan marah-marah. Saya sering ya ditanyain, boleh nggak sih orang tua memarahi anaknya? Boleh. Yang penting bukan marah-marah. Marah-marah itu kan seperti konotasinya enggak ada tujuannya. Yang marah-marah itu lebih melampiaskan dorongan emosionalnya aja. Tapi
tidak bertujuan. Tapi kalau memarahi anak itu harusnya bertujuan. Maka tidak apa-apa suatu saat bersifat tegas, itu harus tegas. Tapi harus apa variatif. Suatu saat butuh lentur, butuh bergurau, butuh guyon sama mereka ngobrol-ngobrol itu ya dinikmati. Jadi dilakukan aja ya. Jadi dilakukan terus kembali lagi ingat berumah tangga, membangun keluarga itu tujuannya untuk apa? Ciptakan keharmonisan di antara pasangan paling tidak untuk memberikan contoh yang positif buat anak. Pertanyaannya sudah habis. Gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Mungkin di ada wawancara yang lainnya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.